Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Adapun alasan mengapa pikiran jahat yang tersisa ini begitu kuat adalah karena kekuatan tempurnya diperkuat oleh ruang ini. Bagaimanapun ini adalah kampung halamannya mantan pemilik jiwa gua kekosongan. Jadi dari pertarungan sederhana ini tidak sulit untuk melihat bahwa pemilik jiwa gua kekosongan pastilah makhluk yang sangat kuat saat dia masih hidup. Namun setelah pertarungan sebelumnya, Xiaoyan tidak lagi panik. Tubuhnya langsung berubah menjadi puluhan ribu kaki panjangnya dan muncul di kehampaan seperti gunung. Di bawah kendali dan perlawanan Xiaoyan, celah ruang yang diciptakan pria berbaju hitam akhirnya runtuh dan menyusut menjadi udara tipis. Sehingga pria berpakaian hitam itu terus menyeringai muram. Dengan satu jari di udara, kekosongan tempat Xiaoyan berada runtuh lagi. Bahkan kekuatan penghancurnya lebih kuat dari sebelumnya, yang seolah-olah kekuatan ruang itu mencabik-cabik tubuh Xiaoyan. Anda pada akhirnya akan jatuh karena kekuatan Anda tidak akan mampu menghancurkan saya, teriak Xiaoyan dengan dingin. Kemudian tubuh Xiaoyan yang tingginya puluhan ribu kaki meledak menjadi kabut darah dan cahaya guntur berwarna merah darah melayang di kabut darah yang tersebar. Segera kerangka sebesar bintang pun mulai memadat. Kemudian daging dan darah juga tumbuh pesat, mengumpulkan darah Yuansen super raksasa, sehingga memungkinkan tubuh jiwa Xiaoyan berkembang ke tingkat yang luar biasa. Terlebih lagi, semakin besar tubuh Yuansen super raksasa terkonsentrasi, semakin kuat pula kekuatan fisiknya. Jadi saat kekosongan ini runtuh, itu sama sekali tidak berpengaruh pada Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan mengangkat telapak tangannya besar bagaikan bintang, lalu menggunakan jari pembunuh bintang untuk menekan lurus ke arah pria berpakaian hitam itu. Dan inilah jari penghancur bintang yang sesungguhnya. Dengan jari ini, kekuatannya dapat dengan mudah menghancurkan bintang. Dengan jari besar yang menutupi langit dan matahari ini, area yang dicangkup juga tidak terbayangkan. Tetapi pria yang berbaju hitam itu masih ingin menggunakan trik yang sama lagi. Dia mengangkat jarinya dan menggambar sebuah lingkaran besar di udara dan berusaha menutupi jari Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan telah mengantisipasinya saat pria itu hendak melancarkan aksinya. Tiba-tiba angin kencang bersiul di belakangnya dan pelangi panjang datang langsung ke arahnya, memancarkan gelombang yang sangat kuat. Jelas, pelangi panjang ini adalah avatar jangkrik emas milik Xiaoyan yang telah mencapai tingkat ke-6 keabadian dewa dengan mengandalkan kekuatan melahapnya yang mendominasi. Meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan tingkat ke-6 yang sebenarnya, tapi kekuatan tempurnya masih cukup menakjubkan. Setidaknya tidak sulit untuk menghentikan pria berpakaian hitam itu untuk beberapa saat. Pada saat ini, avatar jangkrik emas mengenakan baju besi dewa palsu dan dipenuhi dengan kekuatan dahsyat. Kemudian dia langsung menyerang pria berpakaian hitam itu keras, sehingga dampak dari pukulan yang kuat itu menyebabkan pria berpakaian hitam itu berhenti tiba-tiba. Namun dengan jari raksasa Xiaoyan yang jatuh seperti bintang emas menghantam keduanya dengan keras, maka avatar jangkrik emas juga akan terluka parah. Jadi sebelum jari raksasa itu belum tiba dan masih berjarak 100 kaki, Xiaoyan juga harus menemukan cara untuk menarik avatar jangkrik emas mundur sesegera mungkin. Hanya saja kekuatannya juga telah dilepaskan, karena cara untuk mendobrak aturan ruang adalah dengan menguncinya secara langsung seperti ini. Jadi Xiaoyan tidak ingin memberi kesempatan pada pria itu. Jika tidak, Xiaoyan tidak akan pernah bisa melukainya dengan serius. Tepat ketika jari pembunuh bintang emas itu jatuh dan membawa kekuatan yang amat mengerikan, karena dia dapat menghancurkan segalanya. Sebuah kilatan cahaya guntur tiba-tiba menyambar di bawah kaki avatar jangkrik emas dan dia langsung berteleportasi dengan cepat. Pedang penghancur langit, kata lelaki berbaju hitam itu sambil terus terjatuh ke belakang.
Namun meskipun tubuh pria itu juga hancur sedikit demi sedikit, tetapi dia masih mengulurkan tangannya dan mencengkeram kekosongan dengan kuat. Kemudian dia terus-menerus menebas jari pembunuh bintang milik Xiaoyan yang terus terjatuh. Namun jari raksasa itu tidak berhenti, melainkan terus memborbadirnya. Hanya saja saat jari Xiaoyan hendak menghancurkan tubuh pria itu, jari pembunuh bintang Xiaoyan tiba-tiba runtuh tanpa peringatan apapun. Sehingga saat jari Xiaoyan hancur, darah keemasan tumpah ke seluruh langit. Pada saat ini, Xiaoyan menghertakkan giginya. Jelas dia tidak pernah menyangka bahwa pria berpakaian hitam ini akan begitu sulit dihadapi. Sekarang, seluruh lengannya telah terpotong-potong, tetapi daging dan darah yang patah masih terhubung. Sialan, karena orang ini lahir dari pikiran jahat, maka pikiran jahat ini harus disingkirkan. Saat ini, tekad Xiaoyan menjadi semakin kuat. Bahkan matanya menampakkan ekspresi yang sangat tegas. Kemudian, lengan yang patah itu benar-benar terkondensasi kembali. Dan jari pembunuh bintang yang asli berubah menjadi telapak tangan raksasa dan langsung menyapu ke arah pria berpakaian hitam itu, seperti sebuah benua. Tubuh ilusi emas. Saat Xiaoyan mengayunkan telapak tangannya, dia juga berteriak keras. Jelas ini adalah teknik Xiaoyan yang diwariskan oleh Jin Huanshen sebelumnya, sehingga dapat membuat tubuhnya yang besar tidak dapat menghancurkan. Meskipun metode ini tidak dapat bertahan lama, tapi itu sudah cukup. Tuar! Di bawah suara teredam, telapak tangan raksasa Xiaoyan sebesar benua, seakan menutupi segala sesuatu di kampaan di sekitarnya, dan tubuh Xiaoyan yang mencapai puluhan ribu kaki di udara, bahkan lebih mencengangkan. Namun di dalam kekosongan di samping, Ye Beijing yang bersembunyi di tempat ini menatap tubuh besar Xiaoyan yang telanjang. Tetapi dia tidak dapat melihat tombak Xiaoyan berada, sehingga dia merasa aneh. Bagaimana bisa tidak ada apa-apa? Sekarang dia tampak seperti seorang wanita. Mata Ye Beijing sambil mencubit dagunya. Karena meskipun pertempuran di antara Xiaoyan dan pria berjubah hitam ini sangat sengit, tetapi fokus tatapan Ye Beijing selalu pada titik vital Xiaoyan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Dan banyak garis darah muncul di telapak tangan Xiaoyan. Bahkan di bawah tubuh Jin Huanshen, pedang pembunuh langit milik pria itu masih dapat memotong dagingnya. Meskipun sebenarnya yang dibelahnya bukanlah tubuh Xiaoyan, melainkan kekosongan. Hei, jiwa gua kekosongan adalah milik dewa ini. Jadi tidak seorang pun yang dapat mengambilnya. Tidak seorang pun dapat mengambilnya. Pria berpakaian hitam itu meraung dan telapak tangan raksasa Xiaoyan yang menekannya hancur berkeping-keping. Tapi hal yang sama terjadi. Tangan Xiaoyan juga langsung pulih. Kemudian tinju yang menghancurkan segalanya terus menyerang pria itu. Anda hanyalah lahir dari pikiran jahat. Jadi saya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang tersisa setelah pemilik Anda terjatuh. Hari ini, Anda tidak bisa melindungi jiwa gua kekosongan. Jadi itu harus menjadi milik saya. Jelas keduanya memiliki sifat keras kepala masing-masing. Dan pria berpakaian hitam itu masih ingin melindungi jiwa gua kekosongan. Bahkan jika dia mati. Sementara Xiaoyan bertekad untuk mendapatkan jiwa gua kekosongan dengan cara apapun. Walaupun mereka berdua mempunyai sudut pandang yang berbeda, tapi Xiaoyan juga tahu bahwa pria berpakaian hitam itu hanyalah sisi pikiran jahat dari mantan dewa abadi. Dan dia tampak penuh dengan kejahatan. Tidak hanya itu, ia juga dapat memilih master yang berkualifikasi untuk jiwa gua kekosongan. Jadi pertarungan hebat ini terus terjadi dalam kehampaan ini. Hanya saja saat melawan pria berpakaian hitam ini, Xiaoyan juga tidak menggunakan semua kekuatan tempurnya. Setelah bertarung dengan tubuh fisiknya, efeknya tidak terlalu bagus. Jadi dia dengan tegas mengubah strateginya. Bagaimanapun dia juga memiliki hati api dan jantung guntur, dan jumlahnya ada sumber asal. Sekalipun dewa abadi ini sangat sakti ketika masih hidup,
tapi yang tersisa hanyalah pikiran jahatnya yang menggunakan kekuatan sumber asal untuk melawan sumber asal. Dan Xiaoyan tidak percaya bahwa 6 kekuatan asal yang dia miliki tidak mampu melawan satu kekuatan sumber asal jiwa. Segera Xiaoyan mengangkat tangan kirinya dan ada lautan api di sisi kiri. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya lagi dan sisi kanannya berubah menjadi ladang luntur. Karena itu adalah kekuatan asal, maka Xiaoyan akan bertarung dengan kekuatan asal untuk melihat siapa yang lebih kuat. Tiba-tiba Xiaoyan menekankan kedua tangannya ke depan dan lautan api serta guntur langsung menyelimuti pria berpakaian hitam itu dengan cara yang paling brutal. Pada saat yang sama, pria itu pun langsung mengangkat kedua tangannya dan sebuah benda hitam muncul di telapak tangannya yang dikelilingi lingkaran cahaya ungu merah. Setelah melihat benda di telapak tangan pria itu, Xiaoyan langsung mengenalinya karena inilah jiwa gua kekosongan yang ingin dia cari di sini. Bagaimanapun, Xiaoyan membutuhkan jiwa gua kekosongan karena dia ingin menggunakan kekuatan jiwa gua kekosongan untuk melihat apakah itu dapat membantu kekuatan jiwanya menerobos ke alam jiwa kekosongan. Jadi sumber asal jiwa ini sangat penting bagi Xiaoyan. Lagi pula, dia telah merasakan bahaya yang akan dihadapi selanjutnya. Jika dia mampu menerobos alam jiwa kekosongan, maka itu akan dapat memberikan Xiaoyan satu kartu truf lagi yang dapat digunakannya. Setelah benda pria itu mengembang dalam sekejap, kemudian dia menelan semua nyala api dan kilatan guntur Xiaoyan ke dalam lubang hitam. Seolah-olah posisinya telah berubah. Sial! Dia memindahkan energi ini ke tempat lain. Xiaoyan merutkan kening. Faktanya, dia tahu solusinya juga disertakan di dalamnya. Meskipun jiwa kekosongan dapat digantikan oleh aturan ruang, namun pasti ada batasannya. Jadi, dia hanya perlu membuat dua energinya lebih kuat dan membuat keduanya runtuh. Dengan cara ini, Xiaoyan akan mampu mematahkan metode ruang ini. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.